Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman semua. Kita masuk lagi di materi ke-8 yaitu tentang segitiga. Nah, di sini kita akan membahas tentang menurunkan aturan sinus dan kosinus. Nah, aturan sinus dan kosinus ini digunakan untuk menyelesaikan segitiga. Baik itu segitiga siku-siku maupun segitiga sembarang. Jadi itu aturan sinus dan kosinus. Nah, pertama kita akan bahas dulu tentang aturan sinus. Aturan sinus ini menyatakan bahwa dalam sebuah segitiga dengan sisi-sisi A, B, C dan sudut-sudut berhadapan masing-masing A, B, C itu berlaku A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi ini adalah aturan sinusnya, ini adalah rumusnya ya. Nah, kita coba turunkan dari mana ini aturan sinus kosinus berasal. Nah, pertama-tama kita misalkan terdapat segitiga ABC dengan tinggi H yang ditarik dari sudut C ke sisi AB. Jadi misalkan ada segitiga ini. Ini A, ini B, ini C. Kemudian ada tinggi. Tingginya itu kita misalkan adalah H. Ini tingginya. Ini adalah H. Oke. Ya, jika kita membagi segitiga menjadi dua segitiga siku-siku, maka pada segitiga pertama itu adalah H sama dengan B sin A, dan pada segitiga kedua H sama dengan A sin B. Nah, ini kita sudah bagi segitiganya menjadi dua bagian, yaitu dibagi oleh tinggi H. Ini dibagi oleh tinggi H, ini segitiga 1, ini segitiga 2. Nah, selanjutnya, ini bagaimana caranya supaya kita dapat H sama dengan B sin A? Oke, kita gunakan aturan sinus tadi. Ini sudut ya, ini sudut A, ini sudut B, dan ini sudut C. Kita pakai sin A. Sin A dulu ya, sudut dari A. Sin A itu sama dengan, kita ingat lagi, sin itu adalah sin demi, depan miring. Nah, depannya itu adalah H, depannya ini adalah H, dan ini adalah miringnya. Miringnya itu kita tuliskan dengan B. Berarti sin demi berarti H per B. Nah, ini kita bisa tuliskan dengan H sama dengan B kali sin A. Bisa ya? Nah, ini dapat dari sini untuk hasil yang pertama ini. Kemudian kita ke yang ini, A sin B. Kita cari sin B, berarti ini. Sin B itu adalah depan miring, depannya lagi itu adalah H. Ini depannya H. Depannya H. Bagian miringnya itu adalah ini, A. Dan di bawah ini adalah C. Depan dan miring berarti H per A. Sehingga H itu sama dengan sin B dikali dengan A. Atau A kali sin B. Gitu ya. Cara mendapatkan rumus ini tadi. Nah, karena kedua rumus ini sama-sama menyatakan H, maka B sin A itu sama dengan A sin B. Sehingga diperoleh A per sin A sama dengan B per sin B. Jadi ini menggunakan konsep pindah-pindah ruas ya. Ini B-nya ini tetap, sin A-nya ini pindah ruas sehingga di sini dia menjadi per sin A, sedangkan sin B ini dia pindah ruas ke sini menjadi per sin B. Nah, dengan cara serupa dapat dibuktikan bahwa A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Jadi tugas teman-teman yang pertama itu latihannya
Buktikan lagi bahwasanya B per sin B sama dengan C per sin C. Dan yang kedua, ini latihan pertama. Kemudian latihan kedua, buktikan bahwasanya A per sin A itu sama dengan C per sin C. Buktikan ya, sehingga terbukti bahwasanya aturan sinus itu seperti ini. Oke, setelah kita buktikan tentang aturan sinus, kita kerjakan contoh soal tentang aturan sinus. Nah, diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A sama dengan 8, B 10 cm, dan sudut A itu sama dengan 40 derajat. Tentukan besar sudut B. Kita ditanyakan tentang besar sudutnya ini. Nah, pertama-tama gunakan aturan sinus bahwasanya A per sin A itu sama dengan B per sin B. Kita substitusi nilainya. A itu tadi adalah 8, kemudian B itu tadi 10. Nah, sudut dari A adalah 40 derajat, sehingga hasilnya itu adalah 8 per sin 40 derajat sama dengan 10 per sin B. Nah, di sini sin B-nya kita belum tahu ya, ini yang akan kita cari. Nah, sin 40 derajat itu adalah 0,6428. Sehingga kita ganti sin 40 derajat menjadi 0,6428. Jadi 8 dibagi 0,6428 itu hasilnya adalah 12,44. Sama dengan 10 per sin B. Ini turun ya. Nah, sekarang kita kali silang. Berarti sin B-nya itu pindah ke sini. Dan 12,44 pindah ruas sehingga menjadi pembagian. Jadi sin B sama dengan 10 per 12,44. Jadi 10 dibagi 12,44 itu hasilnya adalah 0,8038. Nah, ini bisa teman-teman cari di kalkulator ya. Nah, sehingga kita bisa cari sudutnya. Kalau kita mencari sudut berarti sin ini diinverskan menjadi sin pangkat min 1 atau biasa disebut dengan arcus sin. Arcus sin. Berarti arcus sinus dari 0,8038 itu hasilnya adalah 53,13. Teman-teman bisa gunakan kalkulator untuk mencari arcus sinus dari 0,8038. Nanti akan didapatlah hasilnya adalah 53,13 derajat. Nah, sehingga sudut B itu adalah 53,13 derajat. Nah, itu contoh aturan sinus. Jikalau tidak dipahami, silakan ditanyakan di grup ya. Nah, selanjutnya kita masuk di aturan kosinus. Nah, aturan kosinus ini digunakan ketika kita mengetahui dua sisi dan sudut di antara keduanya atau tiga sisi segitiga. Nah, aturan ini menyatakan bahwa C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB dikali dengan cos C. Nah, ini menjadi latihan ketiga teman-teman. Buktikan rumus aturan ini ya. Bagaimana cara mendapatkan aturan kosinus ini? Oke, kita lanjut di contoh. Nah, sebuah segitiga memiliki sisi A sama dengan 7 cm, B sama dengan 9 cm, dan sudut C itu 60 derajat. Tentukan panjang sisi C-nya. Ini kita ditanyakan panjang sisi C. Nah, gunakan aturan kosinus yang tadi digunakan. Ini ya,
Nah, di sini kita substitusi nilainya, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat, A diganti dengan 7, dan B itu diganti dengan 9. A dan B ganti 7 dan 9, cos C tadi itu sudut C tadi adalah 60 derajat. Sehingga 7 kuadrat tambah 9 kuadrat kurang 2 kali 7 kali 9 dikali dengan cos 60 derajat. Nah, sekarang kita cari dulu berapa cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu adalah 1/2 atau 0,5. Nah, di sini kita selesaikan dulu perkalian. 2 dikali 7 dikali 9 kali 0,5 itu hasilnya adalah 63. Setelahnya kita turunkan yang ini tadi 49 tambah 81. Nah, kita jumlahkan 49 tambah 81, hasilnya berapa? Kita kurangi dengan 63. Nah, 49 tambah 81 itu 130. 130 kita kurangi dengan 63, itu ini 7, ini 6. Jadi hasilnya adalah 67. Nah, C kuadrat ini sama dengan 67, berarti C itu akarnya berapa? Akar dari 67 berapa? Akarnya adalah 8,19. Sehingga panjang sisi C adalah 8,19 cm. Oke, itu adalah contoh aturan kosinus dari segitiga. Nah, setelah kita tahu tentang aturan sinus dan aturan kosinus, sekarang kita menyelidiki kekongruenan dan kesebangunan segitiga. Nah, yang pertama kita membahas tentang kekongruenan segitiga. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memiliki ukuran sisi dan sudut yang sama persis. Nah, ada beberapa kaidah untuk menentukan kekongruenan segitiga. Nah, yang pertama adalah SSS atau sisi-sisi-sisi. Yaitu jika tiga sisi segitiga pertama sama panjang dengan tiga sisi segitiga kedua, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Nah, yang kedua, sisi sudut sisi. Jika dua sisi dan sudut di antara kedua sisi itu sama, maka segitiganya dikatakan kongruen. Yang ketiga, ASA, sudut sisi sudut. Jika dua sudut dan satu sisi yang terletak di antara sudut-sudut tersebut sama, maka segitiganya adalah kongruen. Dan yang terakhir, sisi keliling sisi. Jika dua sisi dan sudut di antara sisi tersebut sama, maka segitiganya adalah kongruen. Nah, kita coba lihat contoh kekongruenan segitiga. Diketahui dua segitiga ABC dan DEF itu memiliki panjang sisi sebagai berikut. AB ini sama dengan DE, yaitu 6 cm. BC sama dengan EF, yaitu 8 cm. AC dan DF itu sama dengan 10 cm. Masing-masing kedua sisinya itu sama. Nah, apakah kedua segitiga ini kongruen? Nah, di sini karena ketiga pasang sisi sama panjang, maka segitiga ABC dan DEF kongruen berdasarkan kaidah sisi-sisi-sisi. Jadi, ketiga sisinya ini, ketiga pasang ini sama panjang semua. AB sama dengan DE, BC sama dengan EF, AC sama dengan DF. Panjang sisi AB sama dengan panjang sisi DE. Begitupun BC, EF, AC, dan DF. Sehingga ini dikatakan kongruen dengan kaidah sisi-sisi-sisi. Nah, oke, ini contoh yang sisi-sisi-sisi. Latihan selanjutnya teman-teman buatlah contoh tentang kaidah yang kedua ini, kaidah 3 dan kaidah 4. Bagaimana kekongruenan segitiga menggunakan kaidah 2, 3, dan 4.
Nah, ini adalah latihan keempat, 5, dan 6. Oke, selanjutnya tentang kesebangunan segitiga. Dua segitiga dikatakan sebangun jika memiliki bentuk yang sama tetapi ukurannya bisa berbeda. Kaidah kesebangunan segitiga meliputi yang pertama, sisi-sisi-sisi. Jika tiga pasang sisi segitiga pertama dan kedua itu memiliki perbandingan yang sama, maka segitiga tersebut sebangun. Yang kedua, sisi sudut sisi. Jika dua pasang sisi memiliki perbandingan yang sama dan sudut di antaranya sama, maka segitiga sebangun. AA yang ketiga atau sudut-sudut, jika dua sudut dari segitiga pertama sama dengan dua sudut dari segitiga kedua, maka segitiga tersebut sebangun. Nah, ini kita akan bahas contoh yang pertama, yaitu sisi-sisi-sisi. Sebuah segitiga kecil memiliki panjang sisi 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Dan sebuah segitiga besar memiliki panjang sisi yang masing-masing 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Apakah kedua segitiga ini sebangun? Nah, kita cek rasionya setiap sisi. Nah, ini sisi segitiga kecil ya. Segitiga kecil. Yang di bawah adalah segitiga besar. Ini kita bandingkan. Panjang sisi segitiga kecil adalah yang pertama 3, yang kedua yang segitiga besar adalah 6, selanjutnya 4/8, dan yang terakhir 5/10. Nah, ini kalau kita sederhanakan semuanya itu akan sama dengan 1/2. 3/6 kita sederhanakan jadi 1/2, 4/8 disederhanakan menjadi 1/2, 5/10 disederhanakan jadi 1/2. Nah, karena perbandingan semua sisi ini sama, maka kedua segitiga sebangun berdasarkan kaidah SSS. Jadi, contoh ini adalah segitiga sebangun karena perbandingan semua sisinya itu sama. Gitu ya, untuk contoh kesebangunan segitiga. Nah, selanjutnya untuk kaidah 2 dan kaidah 3 ini menjadi latihan ya. Buatkan contoh tentang kaidah 2 dan kaidah 3. Berarti ini latihan 7 dan 8. Oke, sekian materi kita tentang segitiga. Jikalau ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan di grup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih.